Boris cari nafkah. Oh, kalau kita enggak ya? Kita bikin hura-hura ya? Kalau kita kan ini cuma buat biaya hedonnya dia aja. Iya. Boris? Buat ngumpanin BBC. Kalau aku ini buat apa? Hah? Aku. Kalau ini buat hidup, ini buat istri. Iya kan? Oh, ada yang buat istri, ada yang buat apa lagi emang? Tapi porsinya sedikit. Kok aku sih yang di roasting? Yang di roasting kan Asira. Oke. Udah siap belum di roasting? Apa? Apa sih? Kenapa aku yang dipanggil? Si Asira suruh berdiri dah, suruh berdiri. Aduh, kamu. Suruh Asira, berdiri. boleh untuk bangkit berdiri dulu? Dari kursinya. Asira duduk sana, kamu duduk sini. Kenapa aku? Loh, oh, ini ya. Oh, gitu ya. Ini namanya rencana di dalam rencana. Beneran aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu. Gita kalau udah pakai enggaknya gestur gini berarti Iya. enggak tahu aku Iya. Pura-pura bodoh ya. Boris Bokir berteman dengan pengacara dari tahun 2015 dengan orang tua itu dan teman-temanmu, seangkatanmu dan juga seniormu, tapi masih kena somasi. Boris. Namanya juga nasib. Boris. Aku kira kamu kebal hukum. Enggak dong. Tidak ya? Enggak dong. Ternyata. Ya. Aduh. Aku nggak suka sama kreatif komedi lab ini ya. Boris Bokir itu nggak peduli dengan apa yang ada di dunia. Dia nggak perlu makan. Dia cuma butuh minum 2 kali. Minum. Saat aku tahun 2014, aku sudah punya mobil. Boris memulai karir sebagai stand up comedian tahun 2012. Betul. Ya, betul. Dia manggung hampir tiap hari. Ya. Off air, Betul. on air, on bed. Itu untuk rekreasi. Semua hampir tiap hari acara instansi pemerintah, acara korporat, acara komunitas semuanya Boris Bokir. Sampai waktu itu aku ngekos di Jalan Tiong. Udah pasti bukan kosan bandel kan? Pasti kosan baik ya. Saya pasti ya. Aku kesana. Boris bertanya, Us, Honda Jazz sekarang berapaan? Hah? Kok nanya mobil, Bor? Bukan lu udah punya? Belum lagi nyari. Tunggu. Selama ini, kemana uang itu pergi, Boris? Anda tuh digadang-gadang menjadi Prince of Stand Up Comedy. Untuk apa? Makanya tadi aku bilang, di dunia ini tidak ada yang penting. Semua tidak penting, makan tidak penting. Yang minum. Betul. Habis buat itu. Minuman keras, minum. Terus si Boris Boris punya kebiasaan ya. Boris itu kalau ketemu sama orang baru baik banget. Boris kalau ketemu sama orang baru friendly, tapi kalau dia sudah ada gestur gelagat so asik, dia pasti udah benci duluan, nggak pengen kenal dia nih. Boris. Jadi buat masuk ke benteng dia tuh agak susah-susah gitu. Tapi kalau udah deket seenaknya. Gue sering dipukulin sama Boris. Bener. Dulu gue pengen visum. Cuman dia temennya pengacara gitu. Tapi pas dia somasi, kayaknya boleh deh visum. Kayaknya bisa nih. Boris Bokir dan istrinya. Aduh. Kalau di rumah selalu seperti ini. Apa tuh? Berdua-duanya begini. Ih, emang lagi di mana? Rumah tangganya di ujung tanduk. Waduh. Nggak boleh. Nggak boleh. Mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa. Udah stay aja di situ. Udah. Yang penting seimbang. Bagi waktu untuk shalom dan live music.
Bos. Bos. Black campaign. Boris ini rambutnya dari dulu sama, nggak pernah coba gondrong, belah pinggir, belah tengah, apa nggak pernah. Pasti rambutnya begini, nyuncung, kayak Suneo, bener. Tapi bukan kayak Suneo sebenarnya. Dia punya satu kesamaan dengan satu figur yang terkenal di Indonesia, mirip Kak Seto. Hah? Konsisten dengan gaya rambutnya. Oh, wow. Itu persamaan pertama. Persamaan keduanya adalah sama-sama cinta anak. Tapi kita tidak pernah tahu Kak Seto istrinya siapa, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu Kak Seto cinta anak. Boris cinta anak. Istrinya? Tidak tahu. Sama. Betul Boris. Cinta sama istri. Cinta. Cuman kita orang Sumatera ini jarang menunjukkan cinta-cinta seperti itu di sosial media gitu-gitu, Betul, jarang. betul. Jadi dianggapnya nggak sayang. Bener. Padahal kan emang ada. Apanya? Ada lah, emang kadang-kadang nggak sayang. Istriku itu biar lucu aja, biar lucu. Itu biar lucu aja, biar programnya panjang gitu loh. Mengundang ger-ger gitu aja istriku. Emang masih bisa istrimu digitu-gituin masih bisa, Bor? Istriku cuma bercanda kayaknya udah nggak bisa dah. Ada treatment khusus. Kemarin juga, kesian juga kemarin anaknya Boris kena hipnotermia. Marah lo. Iya, sekarang kemarin kena hipnotermia kan. Soalnya bapak ibunya sama-sama dingin. Terima kasih saya urus sudah aja tuh. Gua disuruh roasting lu Bor gua. Pantesan Anda mau datang. Karena Roasting Boris, oh aku siap. Katanya pasti. Enggak, ini kan mau menuju suci kan. Iya. Ya, Uusnya sering nampil gitu maksudnya, Bor gitu. Tapi aku nggak tahu kok. Suci berarti. Masih Iya. alhamdulillah. Gilang? Saya di belakang layar mentoring. Mentoring. Berarti Suci One X kan sudah kemarin audisinya tuh ya. Kita lihat Virtual, audisinya. virtual. Iya, virtual. Suci One X sudah bisa dipastikan akan hadir di layar kaca Kompas TV untuk menghibur Anda semua. Dan sebelum kita undur diri, kita juga mau ngingetin jangan lupa untuk follow sosial medianya kita dan juga YouTube-nya ya, Bor ya. @comedylab Kompas TV. Yes, Dan kalau mau subscribe. tahu tentang info-info Suci One X langsung aja di follow @suci Kompas TV. Yes. Adminnya lucu banget. Ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama dengan bintang tamu kita yang pasti berbeda-beda. Ya. Saya Gita Bebita. Saya Boris Boger. Undur diri. Sampai ketemu lagi di Comedy Lab Kompas TV. Tuh kan, lucu banget.